Astagfirullahaladzim. Tak gue ngeliat aja. Bentar, mata gue ngeliat. Cukup. Tidak, jaga nafas dulu, jangan sampai kepung dulu. Bener orang gue lagi nyetel cukup, bener kan langsung setel nih. Tuh. TV dia malah jadi betah terus. Aku terluka karena ini sebenarnya cuma gelas sama sedotannya aja. Isinya tuh aku isi sama yang namanya obat kumur betadine. Bisa-bisa kepake tuh ruang tengah. Kepake kalau lagi ada tamu seperti Princess di Bojong Sari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamer, oh bener asik. Aku nggak pamer, aku cuma kayak, cindo banget ini. Jadi tuh aku baru bangun tidur, pas aku ngaca, aku kok kopik bukan sih? Gitu. Makan aja di kamar nih ntar, insya Allah. Iya Ci. Ini gue baru bangun tidur udah cindo banget nih sumpah. Kalau udah tengah hari bolong kayak bule. Dulu tuh mendiang kakek gue, buyut gue. Yang buyut gue kan Cina ya, Cina asli. Dari apa? Dari bokapnya kakek gue sama bokapnya nenek gue itu Cina asli. Demi Allah gue nggak bohong, gue udah ngomong demi Allah ya Allah ya Robi. Demi Allah gue udah ngomong demi Allah. Cina asli. Kan Betawi asli ya. Emang kan zaman dulu tuh ada yang namanya Betawi Cina Betawi. Nah, kakek gua yang dari uyut gua yang dari nenek gua itu bener-bener asli banget. Abis main apa? Bapak keturunan yang keberapa? Keempat dong. Beliau kedua nih Cina asli, terus nenek kakek gua, Mimi, baru gua. Bodohnya Mimi nikahnya sama Agus. Jadilah kayak gua. Keluarga gue yang dari Mimi gue putih-putih semua. Lo anak tunggal dap. Aku anak. Alhamdulillah aku anak ke-14.
Kenapa nggak live bareng? Bareng mayat lu ntar gue. Udah makan belum? Met Mam. Aku punya foto. Aku punya foto. Sini ke Bali, ajak Jikri nonton Nadine Amiza. Nonton Ayu Ting Ting aja gue gak kesampean, Cong. Nonton Ayu Ting Ting deket alun-alun Depok sini gak kesampean. Iya. Give dulu deh biar gue lanjut ke cerita utama. Udah putus sama Jikri, udah. Kebetulan Jikri sekarang kerja di Zimbabwe ya, jadi TKW. Kirain aku punya paket. Gue diem aja. Coba restart lu masuk lagi, ganti bapak Cinder. Enggak sih, bodohnya mimpi gue sama Agus. Jadinya perawakannya begini, agak hitam dikit banget. Dan keturunan dari Agus tuh belok-belok. Serius lu putus sama Jikri? Baru tadi gue nonton vlog pas makan. Iya, soalnya dia jadi TKW di Zimbabwe, nggak bisa LDR gue. Agak botak dikit, gue gambarin. Lah namanya jodoh. Sebelum sama Agus, Mimi katanya sama Irfan Hakim tuh. Nggak kebayang gue. Ya kan ngasih tahu aja. Coba kayak Nafa, adik-adik gue kayak Jia matanya sayu sih, tapi belok dia. Sabil, Naprut, kakak gue, abang gue, belok semua keturunan Agus. Irfan Hakim siapa? Artis Indonesia cabut. Habis itu kalau keluarga Mimi gua sipit, putih, bersih. Dari apa ya? Dari anaknya dari keluarga Mimi gua tuh yang paling hitam siapa ya? Gak ada, Cok. Yang sipit tuh ada. Cabut gak tahu, Pak. Agus gini kuat. Ya Allah, lo ada juga karena di dalam. Sumpah demi Allah sumpah ya. Dulu sebelum kayak om gue nikah, sebelum om atau enggak gue matiin AC-nya, sebelum om gue nikah, sebelum tante gue tante gue nikah, pokoknya Mimi anak pertama yang nikah duluan. Abis itu jeda berapa tahun baru adik-adik atau kakaknya ada yang nikah. Paham gak sih? Paham gak sih? Pokoknya pas gue umur berapa ya? Kalau Mimi kan nikah sakit kan apa dong? Jadi anak kakek gue tuh ada 7. Mimi yang pertama nikah tuh Mimi gue anak kedua. Nah pas gue udah gede, baru anak-anak yang lain pada nikah. Dia juga anak dari Mimi ada, bukan? Udah dulu ya, udah sana. Ini gue nungguin gift aja baru cerita ke utama cerita yang ke utama cerita yang ke utama ke cerita utama ke utama cerita ke cerita utama ke utama. terus Mimi nikah umur 19 tahun. Jadi gue sama Mimi gue cuma beda 19 tahun.
Jadi pas gua udah gede itu SD kelas anaknya kakek gue yang nikah setelah Mimi, pas banget Mimi cerai sama Agus. Jadi tuh gue udah gede kan, udah kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 atau kelas 5. Kelas 4. Seingat gue broken kelas 4 setahu gue. Berarti Dava anak pertama, cucu pertama. Nah, pas lagi kumpul keluarga, kayak pokoknya kumpul keluarga gitu. Pas semuanya pada belum nikah, Mimi gue doang udah nih. Kumpul keluarga, gue yang paling hitam. Gue paling gitu. Anak kakek gue ada 7. Mimi sama kakaknya. Terus ini 2 cowok. Gue lupa ya. Bener. Lagi pakai misah. Gue lagi ngelek. Mimi sama kakaknya cewek. Ini 2 cowok. Ini 2 kembar. Ini 1 cewek. Sesepuh dong lo anak pertama, cucu pertama. Emberan. Jadi 2 1. Cewek, cowok, cewek. Gitu. Nah, pas kumpul tuh gue doang paling hitam, cok. Datin Jikri, lu nge-gift enggak, donatur bukan. Capek banget pasti jadi yang pertama. Lu nungguin cerita utama ya, nggak ada gift soalnya, makanya cerita kayak gini aja dulu. Terus dari semuanya nih pada sipit-sipit. Pada sipit-sipit, gue doang yang agak belenyok dikit nih. Padahal udah dibantuin, gue gamparin. Udah hitam kecil itu gue gamparin. Mimi umur berapa sekarang, Dava? Umur gue 17 tahun ya. Tambahin aja 19 tahun. Ikhlasin aja udah belum. Ya udah, aku mau cerita itu aja dulu sementara sembari nunggu gift untuk cerita utama. Nah, Mimi lama gak ke kontrakannya. Mimi lama gak ke kontrakannya. Bentar, gue lagi ngitung belum. Mimi lama gak ke kontrakannya. Itu jerawat sendal, sayang. Jerawatnya gede, pada gedean ganti gue. Bohong, Mimi 4-3 tahun. Gak ada kan gue gamparin 17 tahun gue. Kalau gue kebalikannya, keluarga gue pada hitam, gue semua hitam semua. Gue putih sendiri. Tandanya lu cewek. Biasanya kan keluarga pada hitam, lu sering di rumah, jarang keluar, lu jadi putih sendiri gitu. Senyum udah lama gak kontrakan. Di Sol Asmara gue hampir 17. Terus Dava gak tua-tua. Iya, karena aku kan ada itu ya. Ada kekuatan. Maksudnya udah lama gak kontrakan, Dava. Ntar udah hari H mau cerita ke inti ke Bennett. Tapi emang muka dapat tuh kasih applause dulu buat dia. Cowok cakep, hitam kok. Enggak, aku cuma cerita aja. Aku coba cerita tuh kayak kenapa
gue doang satu-satunya yang beda gitu. Nah terus tahun sekarang udah umur 8 ya. Apa kabar? Baik. Terus keluarga Mimi gue banyak plot twistnya, gue mah heran. Terus ini dulu nih kakaknya Mimi gue, karena dulu gue masih kecil. Mimi gue apa sih namanya, didikannya ya, gue dulu dididik sama Mimi gue agak nggak bener dulu ya. Lu umur 28 tapi gue gamparin 28, gue gamparin. Sampai Davanter punya anak juga masih 17 tahun, gue gamparin ya. Didikan Mimi gue tuh agak-agak gak bener. Jadi lu manggil bapak lo pipi dok? Enggak. Ini dulu nih ceritanya. Yaudah itu dulu deh cerita. Awal mula gue manggil Mimi karena tetangga gue yang gue suruh SPin gue tuh cakep. Sumpah dia jadi cakep banget anjing. Gue kalau ketemu dia gue ngakuin dia cakep sama. Seberapa kaget nih. Naksir ya lo. Dulu kan tetangga gue gitu ya, yang gue suruh SPin gue. Itu dia cakep banget. Dia orang berada kan, tetangga gue. Tetangga yang di rumah kukusan, orang berada, keturunan Arab. Sekarang tinggal di Turki dia doang ya, keluarganya masih di Depok. Kakaknya sekarang jadi dokter, kakaknya sepantaran gue. Dulu mah masih kecil main terus. Nah dulu tuh congru SPin. Demi Allah, dulu kan masih kecil gue suruh dia SPin gue, terus gue ketahuan, terus orang tuanya nyamperin gue, terus dirundingin. Itu yang bikin keluarga gue tuh tahu gue begini sejak SD. Jadi tuh setiap Mimi gue denger nama tuh anak, Mimi gue keinget masa lalu gue pas. Jadi Mimi gue nggak heran kalau gue kenapa dia ngasih tahu beneran gak bener. Dia anak orang berada kan, makanya kan waktu itu balik ke ceritanya. Jadi panggil aja si A ya. Si A ini kan tetangga gue, anak berada segala macem. Gue tuh dulu mainnya sama Pak I, si orang ini, sama tetangga gue yang agak jauhan dikit. Main mulu, bukan nongkrong ya, kayak main benteng, main lari-larian, polisi maling gitu-gitu. Nah itu umur berapa ya, gue tuh bilang ke Mimi gue, gue ngomongnya dulu apa ya, mama. Gue manggil mama kalau gak salah, mah. Demi Allah gue udah tua tapi ingatan gue masih lancar. Tua, gue udah 17 tahun tapi ingatan gue masih lancar. Itu masih bocil banget kayaknya, belum umur di bawah PAUD, di bawah TK. Mama. Demi Allah gue ingat banget Mimi gue lagi masak, gue manggilnya mama. Terus gue panggil, mah, si ini kan manggil ibunya mami, si A itu manggilnya mami sama Abi kan. Tapi gue serem banget kalau ngeliat Abinya. Gue kemusuhan banget kalau udah ketemu Abinya, karena gue dulu ditempeleng, ditabok, ditampar, dicubit sama Abinya karena gue bandel. Umur 28 ingat gue gampar ya. Terus gue bilang ke Mimi gue, si ini kan manggilnya mami, aku manggil mami juga ya gitu. Tapi kata Mimi gue,
ya ntar samaan dong gitu. Kata Mimi gue, yaudah Mimi aja deh, Mimi. Nah, yaudah bener ya, gue gitu. Ingat banget demi Allah itu ingat. Dulu lantai rumah gue masih semen, Cong. Udah pernah diceritain kan, tapi diulang lagi. Enggak, belum. Sebelum manggil Mimi, manggilnya Mama. Kalau ada gift baru gue ke cerita utama yang gue mau curhat. Nah habis itu semenjak itu udah gue manggilnya Mimi. Terus dari 7 anak ini, setelah gue udah dewasa udah itu, yang nikah pertama yang nikah lagi kakaknya sama orang Depok, orang Bogor atau Depok ya. Nah ini terbilang nggak putih, hadirlah anaknya, dan dia nggak putih, hitam. Terus adiknya Mimi gua yang cowok nikah sama sahabatnya Mimi gua, dan dia nggak putih, orang Depok, hitam. Anaknya hitam semua, yang anak dari dia. Yang ini kawin cerai terus, belum punya anak. kawin cerai terus. Nah yang kembar ini nikah cewek, kayaknya sepantaran gue. Soalnya gue sama yang kembar ini cuma beda berapa tahun anjir. Yang kembar ini cuma beda berapa tahun. Terus cewek istrinya nih yang kembar, dua-duanya sepantaran gue atau di bawah gue ya umurnya. Kalau dibilang itu enggak, putih enggak, ya sama kayak gue kali ya, agak putihan dikit. Anaknya bayi. Nah kalau ini nikah sama orang enggak hitam enggak putih, tapi bersih lah. Punya anaknya enggak putih, standar kayak gue lah. Nah jadi keturunan dari kakek gue tuh 77 ini tidak ada yang mewariskan. Paham gak sih? Dari 7 ini gak ada yang mewariskan dari keputih-putih cinda-cindo. Nah terus kakek gue 4 bersaudara. Lu udah kecampur. Iya kan, ini 77-nya udah kecampur. Jadi cucunya dari kakek gue gak ada yang cindo, Cok. Itu si Nafa itu putih, tapi gak cindo. Dia belok, putih doang. Dari 77 ini gak ada yang cindo lagi. Dari keturunan kakek gue, cucunya gak ada yang cindo. Begini semua bentuknya. Kalau Nafa menang putih doang, kagak sipit. Yang cewek putih. Nah terus kakek gue tuh 4 bersaudara. Kakek gue kan nikah sama-sama Cina ya. Anaknya Cina semua. Cuma cucunya aja agak hitam semua. Nah terus adiknya kakek gue nikah sama Cina juga. Anaknya Cina. Sepantaran gue cewek. Sipit putih banget, sipit. Terus yang ketiga, kalau ini nggak ketahuan, nggak ketara Cina, tapi kayak Cina. Dia nikah sama orang Bogor, itu sepupu gue putih-putih semua, karena yang orang Bogor itu putih. Nah terus ini yang cewek terakhir, kalau dibilang Cina mah enggak ya, dia agak blur. Makasih user boring, sabar ya. Tapi kakak lo cindo itu dari Agus. Terus yang terakhir cewek nih punya anak 2, cindo dua-duanya. Yang cowok buset jadi cakep banget. Yang saudara gue cakep gue tungguin dulu. Dulu masih kecil sering
mandira bareng. Masih kecil sering mandira bareng, main bareng. Pas sudah gede, buset cakep banget. Saudara lu banyak? Enggak, dikit sebenarnya, dikit. Kalau yang dari Mimi ya, kalau dari Agus banyak. Yang didikan gak bener apa sih dah, Pak? Dulu Mimi gua, didik gua gak pernah yang namanya ayo ke rumah kakek nenek yuk, lebaran atau jalan-jalan atau apaan gitu kan. Nggak manggil kakek nenek, bapak mama. Jadi gue manggil kakek nenek gue bapak sama mama. Terus Mimi gue manggil kakaknya teteh kan, karena dulu apa teteh, kenapa nggak empok ya, Sunda banget kayaknya. Karena dulu nenek gue tinggal di Bogor waktu itu. Nenek gue orang Bogor, yang kata Cina yang dari Bogor. Banyak cowok atau cewek dari keluarga kamu? Kalau dari Mimi sama sih. Tadi yang mana kan? Dari mana kan tadi? Oh, didikan lupa. Manggil kakaknya teteh, manggil adiknya, contoh manggil ini Andi, manggilnya Adip, Satria Sanjaya, Dika. Gue manggil nama. Gue manggil nama sampai sekarang. Jadi kayak asal nggak sopan, gue coba belajar manggil kayak Mamang sama Teteh. Terus pas kerja, gue diajak ke kerjaan Mimi gue. Mimi gue bilang aja ya, ponakan Mimi gitu. Manggilnya tante ya gitu. Oke, gue manggil Mimi gue tante. Jadi setiap keluar Mimi gue minta gue dipanggil dia tante. Mungkin karena laki atau karena kerjaan gak tahu. Gue manggil Mimi gue tante dulu. Jadinya gue manggil keluarga gue tuh asal gak sopan. Nurut banget aja. Tapi kalau gue akuin Mimi orang terdes aja. Lanjut ke cerita utama atau ini dulu? Dari tadi belum habis belum. Dulu pas sama Agus, Mimi tinggal di rumah Agus. Iya. Dulu mah rumah gue masih jelek cong, sampai bapak gue jual tanah baru bagus. Cerita utama. Tadi karena given cuma satu, aku kasih waktu 10 detik aja ceritanya. Habis itu balik lagi ke cerita-cerita gak jelas ini. Yang permen karet itu tadi 99, berarti tadi 99 detik aja. 9 detik aja. Jadi bagaimana sih? Tuh kan apa kan emang marketing. Sapa usaha marketing. 10 detik banget, iya. Jadi sekarang kelas 3 ya. Udah lupa. Mahal amat, iya emang mahal gitu saya. Di pause gue. Jadi ini 10 detik, aku timerin ya, 10 detik aja ya. Terus lama-lamain tuh. Enggak nih, 10 detik.
10 detik. Waktu ada dimulai dari 99 detik gak? Sudah. Nggak bisa dong. Kan 100 detik. 100 koin aja 10 detik. 100 koin 10 detik. Kalau 99 berarti tandanya 9,09 detik. Jika main ke kontrakan, aduh ribet ya. Masuk itu. Salaman. Jadi aku mulai ya. 3, dengerin makanya dengerin. 2, kenapa sih kena karet? 3, 2, 1. Jadi gue lagi ketakutan kan, gara-gara itu. Ya udah habis. Udah habis. Ya udah kita tunggu game dulu. Apa sayang? Bisikannya anjing ya. Oh sayang. Gedek. Tahu lah. Belum juga kedip. Terus gimana dong? Solusinya gimana? Kecuali kalau ada pause ya, bisa 2 jam, bisa 1 jam gitu kan. Kayak guanya kena rugi dong. Sapa aku dong, hai sapa. Padahal udah pasang telinga. Jadi intinya. Tapi gue takut ngomongnya. Udah dibilangin terus ya. Yang gue takutin apa? Kalau feeling gue benar, merasa gak enak. Kalau feeling gue salah ambil langkah. Kalau takut di member aja. Mau di member kayak mau di live sama aja sebenarnya sih. Justru kalau di sini bisa ada bonusnya, dapat gift gitu. Gak apa, udah biasa. Udah berharap lebih. Ke temanya aja ya. Walaupun gue ambil temanya juga, takut ngiri-ngiri sedep ini. Biasanya jam-jam segini banyak kesulitan coba. Sama udah fajar berlalu. Intinya aja tentang jurik. Makasih Rina Kumal. Itu berapa? Jangan ada yang bohong. Coba kecek dulu. Gue biar nepatin aja itu berapa. 149. Alah bohong itu. Itu berapa? 149. Bentar aku melihat dulu ya. Mana tadi? Biar kita tahu biar gue tahu kasih waktunya berapa itu. Oh nggak ada di sini, tandanya nggak ada ini. Nggak ada di sini no, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 249. Jajaran 249 gimana nih? Jajaran 249. Soalnya gift gue yang nggak tahu itu. Jadi kepo.
Nggak ada. Adanya 299 itu juga nggak ada. Tandanya nggak ada ya. Nggak ada. Ada gift baru nggak ada. Kalau nggak ada kenapa muncul? Nggak ada, ini siapa ngecek? Kurang. COD. Nggak ada. Baris ke-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adanya paus baris 15. Oh, tadinya ini nggak ada ini. Tapi di gue juga nggak ada. Belajar bohong kan lo? Bawahnya hujan hati. Ada 249. Jadi goib 249. Jajaran 15. Gift baru nih aja, gua ada gift baru tapi nggak ada. Di bawah hujan hati. Hujan hati. Nggak ada hujan hati. Adanya nggak usah. Nggak ada hujan hati. Bingung. Deretan 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mahkota, kue harapan, kecupan anjing, cincin berlian. Tidak ada. Jadi bahas gitu. Ku tahu akhirnya begitu. Nggak ada sayang. Ya udah kita anggap aja 100 ya. Kita anggap aja 100 ya. Yang langsung terama yang gitu. Gue gambar. Rugi. Gue mau percaya 249, takut dikibulin. Gue ini gantian dikibulin. Saat hatiku telah percaya, cinta ini kan selamanya. Makasih Rina, I love you so much. Bucket permen nggak ada. Makasih Rina. Kita mah nggak peduli, nggak pernah gitu. 249. Ya udah 25 detik. detik ya. Aku sangat baik nih. Aku tambahin 1 detik itu. Udah gimana? Ya udah gua 2 jam aku gambar ya. Kok 25 detik? Kan 100 koin itu 10 detik. Kenapa saja udah habis? Tadi 99 detik. Enggak, tadi 10 detik. Itu kan gua anggap lagi. Nih langsung ke intinya aja ya. Semoga aja gue gak salah ambil jalan cerita ke netizen. Jadi perhitungannya lebih mama gue gambar. Serah mau berapa detik juga. Jadi semenjak kakek gue meninggal, gue ngerasa ada yang ngikutin tapi gue gak bisa lihat itu siapa.
Makanya gue mau sholat istiqoroh. Dah 25 detik itu. Biasanya live sambil makan. Lanjut. Udah ending belum? Ulang pakai tangan. Nggak bisa, itu udah 25 detik. Nggak bisa, itu 25 detik. Mawar 1 berapa detik? 0,1 detik. Udah habis. Baru jadi aja belum, baru udah habis. Isinya napas doang. Gede kan? Yang di segitu, utang segitu udah dibayar belum? Tahu bentuknya gede. Memancing kan biar gue ceritakan. Mending gift atau TF? Kalau M-Banking berapa? Kalau M-Banking 100.000 aku kasih 5 menit. 10 menit ya. Bercanda saya. Pakai feeling, bayangan aja. Cuma netizen apa yang punya kesabaran setebal dompet. rugi. Kalau 200.000 mungkin aku kasih setengah jam ya. Sejam tuh bilang. Bercanda saya. Tapi ya emang segitu sih. Beneran waktu adalah uang ini. Kan marketing ini gara-gara itunya dari gocap. Gocap paling aku kasih 10 menit deh. Nggak jadi. Mau beli apa? Kalau 2.000 aku kasih semenit. Enggak sih, 30 detik. 2.000 ya. Ini aja 100 koin 9.000. 10 detik. Kalau 2.000 ya 2 detik. Gemes banget kan meletusnya. Ini nggak ada jerawatnya sebenarnya, koreng. Jadi takut banget TV press banget meja. Enggak sayang. Telah kisah cinta. Mau beli sofa itu gua gambar ya. 200 dap. Apanya 200? Tuh kan ceritanya aja seru nih. Ceritanya seru nih. Udah ada list kah? Gue gamparin list apaan? Takkan nyaman jalannya. Udah ada meja balu. Kita tak sejalan. Ya udah nih, aku nunggu gift dulu. Jadinya intinya udah aku kasih tahu kan itu. Bilang dulu makasih sama Rina itu karena Rina udah ngasih clue kepada kalian tentang ceritanya. Apa sih ini? Kalau gift kereta berapa jam? Aku kasih seharusnya 80 detik ya. Aku kasih 2 menit. Paling udah sabar banget digini nama Dava. Kan emang ketua dari persabaran tuh Dava. Kok bisa cukur lagi dong? Enggak. Tadi mau gift tapi enggak jadi. Cerita seru kalau nguji kesabaran juga agak-agak gitu. Tapi ini seru loh ceritanya. Kalau pengen 2 jam gitu.
Mending TFC. Mending TFC. Udah sholat isya. Udah, ini rambut masih lepek tuh. Ntar aja TF-nya ya. Yaudah ntar aja ceritanya. Intinya ke situ ya. Aku pengen sholat istiqoroh biar tahu itu siapa. Kalau keretaan tuh berapa detik pak? Nggak kelihatan, alik aja. Contoh nyata dari Tep Ismail aja ceritanya. Sebenarnya gue takut cerita kayak gini, takutnya bukan kakek gue, takutnya itu haters, dan dia tahu kalau gue lagi ketakutan, dia seneng takutnya. Kereta alik aja gue. Salatnya tengah malam. Usoli sunatan istiqoroti rokata ini stabil kiblat dan etalah apa. Terus doa habis sholat istiqoroh. Lupa gue depannya apa tadi. Ya tau depannya dulu. Sabar ya aku Allahumma ini astagfirullah bidarabika wasbuka min fadlika. Kalau kita membuat sebuah pilihan antara dua pilihan, enggak juga sih setahu gue itu. Kalau orang kebingungan atau apa, ya kan itu dua pilihan di antara ini atau ini. Tahajud gue nggak berani tahajud anjir. Cobanya berat banget. Salat istiqoroh berturut ya sampai dapat jawaban. Tumben kok nggak bisa lihat. Sebenarnya ada yang gue lihat, ada dia nampakin 4 kali 3 kali ya di kontrakan dia di sini, di nggak tahu di jalan mana, intinya di jalan, di gunung, sama satu lagi mana ya, 3 tempat ya, lupa gue. Jelas samar-samar lah. Kenapa gue bilang nampakin? Karena bentukannya sama. Sholat aja dapat. Iya, aku mau sholat terus. Cuman takut. Gue rasanya pengen apa ya? Nggak tahu ini siapa yang ini, nggak tahu ini siapa. Gue sampai setiap sholat tuh nangis terus akhir-akhir ini. Dia lewat atau dia empat. Sumpah gue sampai nangis terus, kayak sholat gue tuh takut nggak sah. Bentukan serem-serem itu apa ya, bentukan yang paling gue takutin. Tuh, gue ngomongin aja udah ada nggak kuat kan. Kalau takut dia tahu dah. Takutnya bukan yang gue feeling, takutnya haters yang ngirim, terus haters kesenengan kalau gue ketakutan gitu. Jadi gue takut kalau cerita ke kalian gitu. Banyak yang udah nggak kuat, gue nangis karena nggak kuat. But takut kalau nafas pas Zikri. Enggak, gue tuh kayak orang gila mana, kayak keganggu com. Kalau sholat terus insya aman, tapi risih. Tidur motor ngaji adab. Dia beli kali pak.
Kalau misalkan itu feeling gue kalau itu my grandpa, takut dia kan nggak tahu gue sama Jikri statusnya apa, nggak tahu kalau dia kaget atau shock gue sama Jikri ngapain kayak gitu, takut. Terus kalau misalkan feeling gue salah dan itu ternyata haters, dia kesenangan bisa tahu titik lemah gue. Udah nggak ada gift lagi, udah cukup lah. Habis sholat banyakin baca lah ya antar. Kalau misalkan kaki gue masa gue usir. Hanya satu. Coba ke makamnya deh. Kan kalau bukan, soalnya gue tuh kalau kayak gitu ya pasti tahu, tapi ini gue nggak tahu. Dan gue mau cerita lagi. Cerita gue terlalu apa ya? Terlalu ada unsur, terlalu ada unsur aibnya dikit. Makanya nih nggak sebanding kalau nggak digit. Nggak sebanding kalau nggak digit. Agak berdiri bulu domba gue. Udah selalu teman-teman. Tetap gitu sih. Ya padahal gue mau cerita tuh, setiap gue sholat gue selalu ngeliat di belakang ada stiker tadi aja deh. Makanya kan akhir-akhir ini sering kan gue ngomong, ada kaca ya? Nggak ada. Kan udah gue pindahin ke depan. Karena akhir-akhir ini gue selalu, apa sayang? Berisikan ya? Pindah-pindah mulu kayak kan lohan gue, heran gue. Situasi apa nih solusi? Iya, kayak pintu ketutup sendiri segala macam. Gue berusaha positif thinking, mungkin ini mungkin itu. Yang di rumah Tasik udah nama jawaban dap. Nggak tahu karena gue nggak percaya mimi gue. Aku pernah ngalamin dikirimin paket gaib juga pak. Mereka tenang banget tidurnya biasanya juga kebo Jikri. Tapi kalau emang itu lo Dev biasanya muncul dalam mimpi. Makanya gue sholat biar masuk ke mimpi gue. Ya terus suka ngirim gitu. Yang dulu apa ya terus nah itu gue nggak tahu. Kalau yang dulu mah udah nggak ada, udah nggak ada. Insya Allah. Sebenarnya kayak gitu kan banyak, cuman ada beberapa yang aktif yang punya tujuan tertentu. Di samping lu sekarang gue yakin ada, cuman kayak apa ya? Pokoknya percaya hidup di sini tuh berdampingan sama mereka. Cuman mereka nggak bakal ganggu kalau kita nggak ganggu. Cuman yang ganggu ini pasti punya tujuan tertentu, punya alasan tertentu, punya maksud tertentu.
Kenapa alis gue selalu ada ketombe ya? Aduh, pengen kencing lagi. Tapi kan enggak kalau makhluk itu ngikut dari gunung. Gue pengen cerita tapi nggak ada gift. Jangan terlalu nggak bisa enak banget ngomong gitu. Jangan terlalu pikirin. Gue setiap sholat ngeliat kayak gitu gimana nggak stres gue. Alis lu enak pas lu gue gampar ya asli cok. Gift mulu lo. Ya udah terserah lu nonton live orang lain aja. Masih terus. Bisa jadi juga jadi. Iya gue pengen jelasin tapi nggak ada gift jadi kayak ya udah ntar aja. Sekarang sekitar lo ada hantu duit. Pokoknya ada hantu duit ngelilingin ini. Dapat duit. Bismillah aja dap. Aku kalau di sekolah pas perpustakaan juga gitu lihat mulu. Bismillah aja. Apa TV balut? Jika tahu enggak, semakin takut lo semakin senang. Yang gue takutin mas, kalau gue cerita kayak gini, kalau ternyata feeling gue salah, dianya kesenengan. Kalau gue banyak duit, pasti gue give. Penasaran cerita. Ada jikri, ada bantal, ada guling. Kalau di sebelah dapat nyari spek dapat di mana? Tokopedia. Mau aku teropong nggak pak? Ntar dulu. Dukun Cilengsi nggak ada tandingannya buat. Karena sering dengar nggak ngaruh. Tapi mau dengar orang terlalu juga. Kalau aku nggak bakal takut guys. Takut mah enggak, risih. Gue tuh takut karena apa? Gue takut cerita ke kalian. Maksudnya gue takut kalau feeling gue salah ternyata apa sih? Tuh iga lo caranya ada. Caranya tuh apa? Emang ceritanya pasti kalau takut. Aku takut kalau tiba-tiba aku nggak ada duit. Soalnya aku nggak tahu. Aku takut kalau tiba-tiba aku nggak ada duit. Gambar sih. Jangan harus ajen ya di Gunung Putri. Yang takut tapi bininya ketakutan ntar. Enggak dia mah nggak takut. Jangan. Gue juga takut kalau nggak punya duit mah. Ya udahlah, aku nunggu sampai ada gift. Kalau ada gift langsung cerita aja. Alhamdulillah. Aku kan kencing. Intinya duit, ya. Udah tahun 2025 masih aja, men. Nggak ada yang tahu, cok. Orang dendam nggak ada yang tahu. Bentar ya. Kencana dulu. Namanya aja anak kampung, biar aja di kampung kan.
anak kampung yang biasanya pemikirannya miskin. Keseharian anak kampung disakitin aja loh. Malu banget gitu. Udah di benak belum ada di blogger belum sama El. Tapi di tempat emak masih banyak yang suka gitu kan. Jangan kan tempat emak di apa ya, Jawa sebenarnya masih banyak. Yang digendong Jikir anak siapa? Ponakan Jikir. Kan kemarin pada kumpul lama, bukan lama karena kan udah kelar nih, terus kayak masih ada penghujung, kayak ada sisa-sisaan, tunggu dia keluar dulu. Gunung Puding mainnya pada halus kok. Aku sejauh ini nggak pernah yang namanya main-main gituan, nggak pernah sama sekali yang hanya suruh demit buat anin orang atau apa, nggak pernah. Kenapa? Musyrik. Bisa tidur gak? Tidur di depan. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Where is Tremor? Hanya satu yang tak pernah terjadi. Ini gimana kamu terbain kaki? Sana kan Rewel sama Rewel karena gue orang baru. Udah aku nungguin Gif aja, habis itu lanjut. Aku mau jajarin dulu. AirPods sama Apple Watch gue di luar. Oh benar. How are you days? How are your days? Yes, I'm fine. Don't worry about me. How about you? Yes, I'm waiting your gift. Kamu keramat Jikir taruh mana? Taruh musola. Hujan ya? Hujan. Benar. Bulan hemat. Hey. My battery is dropped. Look at that. 70%. Baru masuk gitu dong. Ayo.
Aman Pak, udah dikit membaik. Alhamdulillahirobbilalamin. And now malam aku tunggu gift ya. Kalau mau lanjut cerita udah. Ngerjik jatuh biasanya kan ada tembok. Main karet. Nyeplet lu gua mak. Apa sudah tanya kecil? Biar ini. Barang desa tuh iya tak? Ya Allah, semenjak ini gua rambut gua berasa banget keritingnya ya. Kemarin nggak terlalu keriting. Jangan meleng. Yes B, lanjutkan B. I love you. Cinta banget. Biar ngirit emang sudah anakku. Gue gambarin. Kayak di Dufan di chat. Makasih Bi. Makasih sayang. Kenapa nih? Gak apa-apa. Aku cuma nunggu gift. Ini tunggu. Tapi kayaknya harus lebih 10 kali lipat kayak gini. Kayaknya harus 10 kali lipat. Dapat. Ya beginilah hidup ya. Mau gift aku mau kalau TikTok Universe, aku mau mencobain Raja Ampat. Tuh bener, apa Raja Ampat? Om doa apa sih sayang? Kalau dikasih singa ngapain aku lanjutin ceritanya sampai habis? Tawa canda kita lewati bersama. Apa ada paus singa? Raja ngomong Cendrawasih sih. Coba nggak usah kangen nge-gift gue. Aku juga kangen di-gift tau, sumpah. Sampai sekarang udah greget. Lanjut apa ya? Aku membingung. Oh benar, ada yang abis top up kayaknya nih, balik lagi. Kalau Raja Ampat atau singa mending mentahan aja. Mentahan aku lihat tuh aku udah TF. Oh my god gitu kan, langsung udah. Terus aku Raja Ampat 5.000 koin. Kalau belinya paling 600 ya. Nggak tahu deh. Langsung COD. Raja nih. Ku rindukan senyummu. TF mau berapa? Aku mau yang sekiranya dapat TV. Suara M-Banking paling merdu, iya. Dapat sofa. Aku nggak tergila-gila sama sofa, nggak ngelunjang. Ya kan maksudnya biar sepadan gitu. Soalnya ceritanya agak mengundang aib dikit. Pan asmara. Makasih Bi. 2 aja dari Bi, nanti kita kumpulin biar waktunya kekumpul ya. Makasih Bi. Bi, kamu suka cewek sama cowok? Kan Bi. Itu cerita. Kalau cerita ntar sedikit-sedikit.
Sabar dah, si keluarin kecil dulu. Aduh, kayaknya puyeng aku. Ada 2 anjir ya kan dikumpulin dulu. Aku kasih token aja. Tokennya kan lagi kayak gini. Tekotek 25. Gue tambah enggak ada. Yang ngirim raja GG. Raja apa lo? Raja singa. Enggak ada lawan Pak Bos. Donat Pak. Mau red IG gue harus ngirim donat. Lanjut ntar isi tokenmu. Nggak bisa, token aku lagi nggak bisa. Maksudnya ini kan lagi dapat gratisan cong. Kalau gak ada Fahai, cerita atau buka paket? Ku tak ingin pisah dengannya. Kedua cerita aja cerita. Naspat mau enggak? Aku kenyang. Gado-gado aja nggak gue habisin. Mau cerita dulu. Suka-suka lu dah. Gimana ya? Harus besok pagi. Situ lagi. Iya belum kebuka-buka ini. Buka paket sambil cerita seru dah. Dapat singa seru kayaknya.